Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Restoratif Chapter 2, Ruang Edukasi Sosial bersama Jaksa Inspiratif. Podcast ini diinisiasi oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pohuwato spesial untuk masyarakat dalam hal memberikan informasi dan juga edukasi seputar penegakan hukum. Nah, di chapter 2 ini kita akan membahas terkait restoratif justice, yakni penyelesaian perkara tidak hanya berujung pada pidana penjara. Nah, sekarang sudah bersama kita narasumber yang spesial, yakni Bang Daniel Makaleo. Apa kabar Bang Daniel? Halo Mbak Harum, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah padatnya pekerjaan jaksa ya. Siap, Untuk betul. untuk hadir dan juga sharing nih ilmu bareng kita terkait restoratif justice. Boleh kita langsung ke pertanyaannya, Bang Boleh, Daniel? siap. Oke, restoratif justice kenapa sih restoratif justice ini akhirnya dicetuskan sebagai alternatif penanganan perkara? Oke, baik. Jadi Mbak Harum, kalau saya bisa jawab sedikit terkait pertanyaan kenapa RJ ini bisa ada sebagai alternatif penyelesaian perkara. Mhm, Kita itu mengacu ke tujuan hukum pertama kali diciptakan atau dibentuk. Karena sesuai dengan pengertian hukum yang dicetuskan para ahli, hukum mhm, itu ada untuk mengatur kehidupan masyarakat bernegara. oke, benar. Nah, menyambung ke pertanyaan Mbak Harum, Mhm, kenapa RJ itu ada? Tujuan RJ itu ada untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri, oke, yang mana RJ hadir sebagai alternatif untuk penyelesaian perkara. Kalau zaman dulu kan kita patokannya itu hukum itu mata ganti mata, mhm, retributif. Kalau sekarang itu hukum modern beda paradigmanya. iya, Hukum itu lebih ke korektif, mhm, restoratif, rehabilitatif. iya, Nah, tujuannya itu sebenarnya apa sih? Jadi paradigma baru hukum itu kan korektif, restoratif, rehabilitatif. Kemudian hukum itu bersifat dinamis. benar Nah, ya Bang. maka sekarang RJ ada untuk mengimbangi perkembangan hukum yang ada. Mmm, oke. Terus kemudian, berarti restore ya? Berarti kita mengembalikan ke keadaan semula. Siap. Itu gimana sih mekanismenya Bang? Kok bisa kayak gitu? Nah, saya Mhm, kasih contoh. iya misalkan? Yang dimaksud dengan pemulihan keadaan seperti semula. Iya, Misalnya nih, saya ada permasalahan dengan teman saya misalkan. mhm, Saya emosi, saya pukul dia. mhm, Nah, akhirnya kalau sesuai dengan pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu kan terpenuhi sebagai penganiayaan. iya, Nah, yang dimaksudkan dengan pemulihan seperti semula, dihadirkanlah kedua pihak, mhm, pelaku dan korban. Jadi di sini yang menghadirkan kalau di tahap penuntutan jaksa. iya, Jaksa hadirkan, jaksa sebagai mediator dan fasilitator. mhm. Nah, jaksa tanya nih ke pihak korban, kemarin seperti apa kejadiannya? Oh ya, Jadi oke, 2 versi ditanyakan. mhm, Kemudian ke pelaku, setelah tahu apa versi masing-masing pihak, ditanya, pengennya seperti apa ke depan? mhm, Korban ingin apa dari pelaku, pelaku ingin apa dari korban. Nah, iya, sehingga lahirlah keputusan bersama untuk menciptakan keadaan seperti semula. mmm, Jadi pulih, mhm, mhm. hubungan yang tadinya retak, pulih seperti semula, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Oke. Apa bedanya sama mediasi nih Bang? Kan kalau di perdata ada mediasi nih. Kalau Oke, RJ berarti khusus pidana berarti ya? siap. Nah, itu bedanya apa nih sama mediasi? Kalau perbedaan secara mendalam sebetulnya tidak ada, karena Mhm, masing-masing itu punya ranahnya sendiri. oke, Mediasi itu bagian dari RJ, iya, prosesnya. Nah, mediasi bagian dari RJ, oke. kalau kita bahas mediasi dalam perdata itu kan konteksnya ada sengketa. Iya, ada sengketa Sengketa. untuk win-win solution gitu ya? Sengketa yang sifatnya ranahnya privat, Mhm, pihak individu. oke. Kalau pidana kan individu dengan negara. Oh, oke oke, Nah, mhm, mhm, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya jelaskan sedikit, kalau mhm, misalkan saya kan tadi menyebutkan di awal, mediasi bagian dari proses RJ. mhm, Nah, di dalam RJ itu kan restoratif justice untuk terlaksananya RJ itu ada serangkaian tahapan harus ditempuh. mhm. Salah satunya yang pertama itu yang paling utama dan pertama, mediasi. Oh, Kami jaksa sebagai fasilitator merangkap mediator. Seperti itu Mbak Arum. oke berarti di antara pihak-pihak ini ya, kalau Betul Mbak Arum. mediasi ini tidak melibatkan negara atau sifatnya privat gitu kan? Itu untuk konteks perdata. Oh untuk range perdata, oke. Perdata. Kalau Kalau pidana, negara hadir dalam bentuk sebagai jaksa. oke, berarti langsung difasilitasi oleh jaksa tersebut Yap, gitu. benar sekali Mbak Arum. Nah, kalau langsung dasar hukumnya RJ ini di mana ini, Bang? Oke, Kok bisa diterapkan di Indonesia?
Kalau untuk dasar hukumnya sendiri Mhm ini kan kita tarik belakang ke tahun 2020, mhm. pertama kali digagas oleh instansi kita yang tercinta ini, yaitu Oke. kejaksaan. Mhm. Yaitu payung hukumnya dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Oke, Perja 15 nomor 15 15 tahun tahun 2020. 2020. Oke. Kemudian setelahnya pemerintah menganggap penting untuk dibuatkan dalam bentuk undang-undang. Oke, iya Nah, supaya lebih kuat ya. benar Mbak Arum. Pemerintah menganggap penting untuk dibuat dalam undang-undang, yaitu tepatnya di tahun 2025 Mhm. dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang, saya ulangi, Kitab Hukum Acara Pidana, Oke. KUHAP. KUHAP, Mhm. benar. Seperti itu Mbak Arum. Oke. RJ ini kalau nggak salah ada di kejaksaan, ada di kepolisian juga ya sekarang Nah, ya, Bang, benar. ya? Nah, itu perbedaannya tuh apa sih? Kenapa harus di 2 instansi, kenapa nggak di satu instansi aja? Misalkan kepolisian aja atau kejaksaan aja gitu? Oke. Sesuai dengan KUHAP Mbak Arum, Mhm. RJ itu berbagai tingkatan bisa dilaksanakan. Oke. Misalkan kita bahas ke kewenangan menyidik, Mhm. penyidikan pidana umum. Kalau kita kan juga bisa menyidik tapi pidana khusus. Oke. Nah, kalau menyidik di pidana umum kan kewenangannya ada di tangan polisi, Polri. Mhm. Nah, Mbak kan tanya kenapa nggak disatukan saja masing-masing? Iya, Apa namanya, kenapa terpisah? kenapa nggak satu tahapan Nah aja itu. gitu? Jadi sesuai dengan hukum acara yang diatur yaitu di Mhm. dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, RJ dalam tahapan-tahapan itu ada tahapan penyidikan. Mhm. Jadi diwajibkan setiap tahap diupayakan. Mhm. Karena kalau kita berpatokan hanya di satu tahap, takutnya ini kan manusia sifatnya Oh hari iya. ini dia bicara A, Iya. besok Oke. dia ganti ganti pemikiran. Fluktuatif lah ya Betul kadang, sekali, dia berubah mhm. pikiran. Tadinya dia emosi, Oh iya. itu di awal tahap penyidikan masih menggebu-gebu, masih Mhm. merasa saya terzolimi. Tiba-tiba nih waktu di tahap penuntutan oleh jaksa, "Oh Pak jaksa, saya kayaknya sudah memaafkan nih. Kemarin saya masih emosi karena baru juga kejadiannya." Iya. Nah, sayang sekali kalau misalkan tahapannya cuma di satu tahap, Mhm. RJ ini Mhm. dilaksanakan. Takutnya sifat manusia tadi tuh yang kayak labil, Iya. kita tidak perhatikan, tidak jadi concern oleh APH. Jadi misalkan bisa didamaikan secara RJ akhirnya terlewatkan kesempatan itu, Mmm. seperti itu Mbak Arum. Oke, berarti hampir kayak ini ya, mediasi yang ditawarkan saat persidangan, apa, perceraian. Ya Itu kan benar terus sekali, betul, ditawarkan ya, kurang lebih emang. seperti itu. Oke, mungkin ini agak miss ya, Bang, ya. Apa sih sebenarnya syarat-syaratnya RJ itu? Kok biar suatu perkara masuk RJ itu gimana sih Oke, syaratnya? saya jawab dulu mengacu dari Perja. Oke, apa aja Perja itu? nomor 15 tahun 2020, Mhm. syaratnya itu harus first offender Oke. atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oke, berarti nggak boleh residivis ya? Betul, kalau Mhm. sudah pernah sebelumnya dihukum, Mhm. tidak bisa di-RJ-kan. Bentar aku potong dulu, kalau misalkan sebelumnya itu udah pernah RJ, terus habis itu, berhasil nih, terus di kesempatan selanjutnya dia kena perkara lagi, itu bisa RJ lagi nggak? Dia termasuk residivis atau tidak Nah, seperti itu? ini pertanyaan yang sangat-sangat banyak ditanyai oleh orang-orang. Nah, gimana itu? Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Harum, sayangnya RJ itu hanya tiket sekali pergi, Oke. tidak bisa tiket untuk 2 kali pergi pulang. Jadi kesempatan hanya sekali Oh, seumur hidup. berarti satu orang itu intinya hanya punya satu kesempatan RJ? Betul, jadi gini Mbak, Mhm. semisal nih orang berhasil RJ di perkara yang di tahun 2020 misalkan, Mhm. 2026 dia buat lagi perkara yang baru. Mhm. RJ yang kemarin itu yang berhasil jadi Mhm. acuan ketercelaan orang ini. Karena kan kemarin Oke. di RJ itu ada klausul berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mhm mhm. Nah, kemudian di tahun 2026 dia ulangi lagi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan memberatkan juga ke dia. Oke, good, oke. Selanjutnya, Bang, kalau tadi kan, apa namanya, harus pertama kali ya, terus Betul. yang kedua apa, Bang, Yang kedua, syaratnya? tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak diancam di atas 5 tahun. Oke, di atas 5 tahun, terus? Oke. Kemudian untuk yang syarat berikutnya, nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Mhm. Tapi Mbak Harum kalau untuk syarat tadi itu ada pengecualian lagi. Mhm. Yang terbaru itu kalau di peraturan internal kita, pedoman RJ yang terbaru disebutkan bisa di atas 2,5 juta, tapi dengan syarat korban pun menyetujui. Maksud Oke. saya korban tidak lagi mempermasalahkan nilai kerugiannya, Mhm mhm. seperti itu. Kemudian lagi syarat itu yang paling penting juga dan tidak boleh terlewatkan, masyarakat merespon positif. Oh, masyarakat merespons positif? Betul. Jadi kan di tahapan RJ itu diundang, mmm, kami JPU atau jaksa yang ditunjuk Mhm. sebagai, fasilitator atau mediator, menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Oke. kemudian tetangga-tetangga dari pelaku. Mhm.
pada intinya kami menciptakan ruang terbuka untuk orang-orang yang terdekat yang paling tahu Mhm. individu dari kepribadian dari pelaku ini. Karena kan tidak ada jaminan kalau kita hanya menghadirkan sedikit pihak Iya. si karena kan wajib untuk sebagai mediator itu bisa memahami para pihak ini seperti apa. Mhm. Bagaimana caranya? Jadi jaksa harus bisa menghadirkan semua pihak biar bisa dilihat reaksinya masing-masing. Oke. Misalkan ada yang kayak reaksinya tidak tidak setuju. Mhm. Oh, berarti ini ada indikasi terdakwa ini lebih suka oleh masyarakat itu dihukum. Nah, berarti kita nggak bisa mengabaikan itu. Mmm. Karena kalau misalkan masyarakat kayak, oh pengennya dihukum, kenapa? Karena yang bersangkutan memang troublemaker, Mhm mhm. pembuat masalah. Takutnya kalau RJ berhasil, ternyata masyarakat merasa tidak aman karena ini pelaku tidak ditelanjutkan ke persidangan. Oke. Seperti itu Mbak Arum. Berarti, persetujuan dari korban dan juga pelaku aja nggak cukup ya, Bang, ya? Betul Mbak Arum. Berarti harus juga kita itu, melihat gimana dia itu habit-nya di masyarakat. Nah, tepat Oh, sekali. ya. Oke, saking ini ya. Contoh perkara yang bisa di-RJ? Ah, Langsung aja ke tindak pidananya oke. gitu. Kalau tindak Mhm. pidana yang bisa di-RJ-kan itu penganiayaan, Oke, umumnya paling banyak. penganiayaan. Sepengalaman saya selama bertugas di sini, Mhm. kebanyakan perkara yang puji Tuhan alhamdulillah saya berhasil RJ-kan penganiayaan sih, Mbak, Oh, penganiayaan. mmm, Karena kan tadi mengacu ke saya bilang tadi syarat-syaratnya, tindak pidana penganiayaan itu kan diancam pidana tidak lebih dari 5 tahun. oke. Untuk penganiayaan biasa diatur dalam 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau kita sebut dengan KUHP nasional, Mhm, strafmanya atau ancaman pidananya itu hanya 2 tahun 4 bulan. oke. Mhm. Nah, jadi bisa untuk di-RJ-kan. Kemudian tidak lepas lagi dengan syarat tadi yang lain yang kayak dimaafkan korban, masyarakat merespon positif. Mhm. Oh ini samanya saya terlewat, syaratnya juga itu terdakwa mampu atau mau melaksanakan permintaan korban. Mhm. Misalkan korban ini minta ganti rugi, terdakwa sanggup. Nah itu termasuk juga syarat dari RJ. Iya. Selain penganiayaan apa aja, Bang? Kemudian ada juga perkara pencurian, Oh, perkara pencurian, oke. Ya sih, pencurian. itu sih. Terus apa lagi, Bang? Pencurian, penipuan juga bisa, Oh, penipuan. Kalau penipuan. narkotika gimana? Nah ini menarik ini, Heeh. banyak orang yang bertanya, apakah narkotika itu bisa di-RJ-kan? Mhm. Menjawab pertanyaan itu sebenarnya agak-agak riskan juga, tapi Mhm. pada intinya saya tegaskan bisa. Oke. Dengan ketentuan perkara narkotika yang dalam konteksnya sebagai penyalahguna atau pecandu. Oh, iya. Kalau nggak salah kemarin itu Pak Jaksa Agung tuh sempat ini Bang, menyampaikan depan publik bahwasanya haram bagi kami untuk, menyerahkan para pecandu dan Benar juga sekali, pengguna itu ke persidangan. Jadi betul, lebih baik itu berarti RJ ya Bang benar. ya? Ya karena kalau di penjara kenapa sih Bang kok gitu? Pendapat Abang kenapa kok nggak lebih baik nggak di penjara gitu? Oke, Lebih baik apa nih untuk pecandu? jadi gini Mbak Arum, Mhm. pertimbangannya kenapa pecandu atau penyalahguna itu Mhm. bisa di-RJ-kan? Karena pecandu maupun penyalahguna itu statusnya sebagai korban. Mhm. Korban dari siapa? Ya para bandar. Oh, iya ya, heeh Nah heeh. kan, kalau statusnya karena misalkan kan ini beda juga pengertian pecandu dengan penyalahguna. Kalau kita mengacu dari pengertian penyalahguna, Mhm. si orang ini sakit dan dia butuh Mhm. obat. Good, ya. Disalahgunakanlah obat terlarang ini, yang harusnya diperoleh secara, secara Legal, legal, heeh, harus punya resep dokter misalkan, iya, tapi sama dia disalahgunakan. Nah, kemudian pengertian pecandu, orang ini tidak sakit, tapi dia sangat suka dan sangat ingin pakai narkotika, mhm, yang sifatnya untuk rekreasional, kayak untuk senang-senang, maupun situasional, lagi stres misalkan, lagi depresi, dia kecanduan dari awal misalkan awalnya dikasih narkotika sama temannya secara gratis. Tapi yang bersangkutan sehat. Kecanduanlah dia karena kan zat adiktif yang terkandung dalam mhm. narkotika itu sangat tinggi. Detik pertama kali pakai itu saya yakin orang tidak akan terlepas oleh narkotika. Oh, Nah, iya, itulah kemudian tujuan kenapa adanya RJ di narkotika. Kami itu APH berupaya untuk menyembuhkan korban ini, si mhm. pecandu maupun penyalahguna. Rehabnya seperti apa sih? Nah, ada dua, rehab medis dan sosial. Oh, iya, heeh, Rehab medis itu ada rekan-rekan dokter yang memberikan pengobatan secara medis. Misalkan kamu ini sakitnya ini, mhm, dikasihlah obat ini untuk penghilang nyeri misalkan. Kemudian kalau dari rehab sosial, kami bekerjasama dengan para stakeholder terkait yang kayak dinas sosial. mhm, Disampaikan, kamu kembali ke masyarakat harus berhenti narkotika karena masyarakat ini tidak senang kamu pakai narkotika. mhm. Biar dia kembali ke masyarakat diterima dengan baik. Iya. Seperti itu Mbak Arum.
Jadi, kayak ibaratnya hukum itu adalah obat ya, Benar karena sekali, obat yang tepat dari penyakit sosial di masyarakat. betul. Menyambung juga kata obat itu disebutkan di pidana kan teorinya Iya, ultimum remedium, heeh. Oh iya, bener, obat atau upaya ultimate. terakhir. Iya, Jadi sifatnya jangan hanya dipatokan untuk masuk mhm. penjara, kalau bisa kita basmi dengan cara alternatif lain misalkan RJ, harus diupayakan seperti itu. Iya sih. Aku juga ngerasa kalau misalkan kita, balik ke tindak pidana pencurian ya, Bang, ya. Mmm, Kadang itu kita sebagai korban pencurian itu, kita tuh cuma pengen barang kita kembali gitu. benar, Sedangkan, kalau untuk pidana terus habis itu prosesnya itu terlalu berbelit-belit dan akhirnya kita tidak mendapat apa yang sebenarnya kita pengenkan betul. gitu. Jadi kalau menurut Abang nih, restoratif justice ini cukup memberikan keadilan nggak untuk terdakwa dan juga korban gitu? Oke. Kalau secara konsep Mhm memang tujuannya untuk menciptakan mhm keadilan di dua sisi. mhm. Tapi kan barem kalau kita bicara keadilan Bulan? itu tidak akan pernah tercapai Iya, seadil-adilnya mhm, memang. Karena kalau saya gambarkan keadilan itu seperti mata uang, apa namanya, koin. iya, Seperti koin, masing-masing itu punya sisi yang lain berbeda. Satu sisi yang lain berpendapat adilnya itu seperti ini, mhm, satu sisi yang lain adilnya seperti ini. Nah, layarnya RJ itu bagaimana, tengah-tengahnya ini. Tidak mhm. peduli ini sisinya seperti ini, sisi yang sebelah ini seperti ini. Jadi sama-sama menerima kesepakatan yang disepakati. Oke, berarti sebagai moderat ya, Pada paling intinya kalau saya sendiri berpendapat adil sih, adil adil. karena kan Mhm, disepakati juga perjanjian apa namanya, damai. oke Kan perjanjian damai lahir karena sama-sama sepakat, oke, seperti itu. good sih, Bang. Eee, Pernah nggak dalam penanganan perkara itu yang berhasil, terus habis itu yang nggak berhasil ada juga? Waduh, kebetulan selama saya bertugas sebagai jaksa di sini, ada yang berhasil, Heeh? ada yang tidak berhasil, Oh, tapi lebih banyak berhasil sih. lebih banyak berhasil. Kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa juga. Yang nggak berhasil tuh karena apa? Yang berhasil karena kenapa? Alasannya, Heeh. yang pertama dari korban masih keras tengkuk, Mmm, tidak mau memaafkan korban. Nah itu kan kita kembali ke ini agak mundur sedikit, mhm. RJ itu kan sifatnya ditawarkan, bukan Mhm mhm. dipaksakan. Offering, by Betul, of mhm offering oleh jaksa, mhm. ditawarkan ke korban maupun ke pihak pelaku. Semisal nih saya menawarkan, "Mau ndak saya upayakan damai Oke, lewat mekanisme restoratif justice?" mhm Misal nih korban saya tanyakan seperti itu, saya tawarkan, dia bilang nggak mau. Nah saya dengan kewenangan saya, nggak bisa saya paksakan dia untuk bersedia. mhm. Nah kemarin kalau saya sedikit cerita terkait perkara saya itu, dia sebetulnya masih punya hubungan keluarga. Jadi ini perkara pencemaran nama baik sih. Oke, heeh, Jadi si pelaku sama korbannya ini masih punya hubungan keluarga. mhm Lahirlah atau namanya terucaplah kata-kata yang tidak enak dari pelaku yang mhm membuat korban tersinggung di depan umum. Sudah saya upayakan, saya jelaskan, saya RJ ini saya tawarkan bukan untuk saya paksakan. mhm Kemudian RJ ini ada bukan berarti menghapuskan atau memaafkan, mhm. membenarkan perbuatan si pelaku. Tapi sama-sama kita cari cara untuk titik temu, sama-sama dipulihkan keadaannya. Iya, mungkin. Si korban tidak akan lepas dari jeratan hukum. Saya Mhm bilang seperti itu. Tapi kalau misalkan upayanya berhasil, berarti saya hentikan proses persidangannya, penuntutannya saya hentikan. mhm. Terbit SKP 2, Oke, surat ketetapan penghentian penuntutan. mhm Itu kalau tidak apa kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, saya jelaskan akan saya limpahkan ke persidangan untuk saya tuntut sesuai dengan dakwaan saya. Tapi sudah saya jelaskan sedemikian rupa, saya sebagai pihak di tengah-tengah netral, tapi terhadap penjelasan yang sudah saya berikan, si korban merasa pelaku ini perlu untuk dijerat hukum. mhm. Nah, tapi kan itulah kembali yang tadi saya bilang di awal, saya tidak bisa paksakan. Saya sudah jelaskan yang mana paradigma hukum yang modern itu kan lebih ke restoratif. Mhm. Kalau zaman dulu retributif, mata Mhm. ganti mata, tangan ganti tangan. Sudah saya jelaskan seperti itu. Misalkan sampai saya bilang begini, "Pak, hari ini tidak menutup kemungkinan Bapak sebagai korban, ke depan Bapak Iya, sebagai pelaku. mhm. Apakah Bapak tidak akan tergerak hari ini untuk sebagai Bapak punya amal ke depan?" Oh iya, heeh. Kami itu sifatnya membujuk, Mhm. membujuk, tapi tidak merayu juga karena kan kalau merayu itu konotasinya lebih ke apa ya, bisa dibahasakan sendiri. Mmm, Kami bujuk dengan artian secara normatif yuridis, kami mhm. jelaskan teori-teori yang ada, kami jelaskan aturan-aturan yang ada. Semisal setelah didengar oleh korban maupun pelaku mereka tidak mau menolak, apa namanya, mereka menolak untuk didamaikan, di-RJ-kan, Mhm? ya kami berarti dengan berat hati
terpaksa melanjutkan ke persidangan. Iya, kita cuma offering aja ya, Bang, ya? Benar, Mbak. Sekali lagi hanya menawarkan, bukan Iya. dipaksakan. Kalau misalkan gini, korban sekarang kan masyarakat itu sudah teredukasi ya, ya sedikit tahulah apa itu RJ. Nah, misalkan jaksa itu tidak menawarkan nih RJ, terus habis itu, masyarakat coba lihat mereka Google apa aja sih syarat RJ, ternyata perkaraku masuk kok dalam ini, RJ ini. Bisa nggak mereka kayak, apa namanya, minta ke jaksa gitu, Oke. "Kak, ini bisa nih Pak, saya mau minta RJ nih," bisa nggak Oh, kayak gitu? tentu Mbak Rum, Mhm sangat-sangat mhm. bisa. Malahan kami merasa terbantu. Oh Maksud gitu, saya, tadi kan Mbak bilang jaksa tidak menawarkan. heeh, Yang dimasukkan dan tidak menawarkan mungkin barangkali jaksanya belum menawarkan mhm karena masih memproses perkara yang lain. mhm Kemudian dalam koridor waktu yang ada masih memenuhi syarat. Nah, tiba-tiba nih, misalkan perkaranya baru masuk, langsung ada pihak korban maupun pelaku datang, "Pak Jaksa, kami sudah mau damai. heeh, Kemarin juga saya dipukul sudah sembuh luka saya." Misalkan luka saya iya, di sini kok, di pipi kemarin, tapi mhm, sudah sembuh. iya, Itu juga masih hitung saudara saya misalkan, masih masuk keluarga lah. Nah, tentu kami merasa terbantu, justru, mhm "Oh, terima kasih," misalkan misalkan ke saya terjadinya, saya sampaikan terima kasih, untuk inisiatif dan itikat baiknya. Kami tampung untuk permintaan maafnya, tapi kami harus mengkaji lagi, apakah perkara ini patut dan bisa kita ajukan restoratif justice. Karena kan kita dengar hari ini dari pihak korban, mhm, saya ganti, misalkan dari pihak pelaku mau minta maaf, mau bersedia di-RJ-kan, tapi kita kan belum pastikan ke pihak korbannya, apakah pihak korbannya itu sama dengan yang di pihak terdakwa, mau damai. Kemudian kita harus lagi cari tahu atau profiling si pelakunya. mhm, Kita tanya-tanya ke masyarakat, kita tanya-tanya ke aparat desa, kepala desa, orang ini dalam masyarakat suka buat masalah atau tidak. Semisal didapati fakta dia pembuat masalah, troublemaker, ya berarti mohon maaf dengan pertimbangan yang ada, kami rasa perlu untuk adanya efek jerah, oh iya, seperti itu. Seperti itu Mbak Rum jawabannya. oh oke Bang. Berarti, RJ ini tadi ya sesuai mata koin gitu kan, Betul, keadilan itu bersifat relatif lah, betul, begitu. Jadi antara, satu orang dan satu orang itu kadang ngerasa adil, kadang nggak ngerasa adil, betul, betul begitu. Mbak Rum, Nah, ini sih berarti aku bisa menyimpulkan kalau tantangan terbesar di RJ itu ya agreement dari kedua belah pihak gitu ya. benar Dan sekali. juga masih ada stigma nih di masyarakat kalau misalkan siapa yang bersalah ya harus dipenjara, Nah, gitu kan. Itu benar, sih yang stigma yang harus dihapuskan. betul. Oke, Bang Daniel, sekarang kita akan maju ke segmen selanjutnya. Kalau tadi itu pertanyaannya dari aku semua, kalau sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya. Oke Sobat Adiaksa, kita sekarang sudah masuk ke segmen Let's Speak Up. Jadi kita akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah masuk di question box yang sebelumnya kita udah sebar di sosial media kita. Jadi ini Bang Daniel, kita ada 3 pertanyaan spesial dari masyarakat yang nantinya Bang Daniel akan jawab ya, tapi masih seputar RJ sih ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Siap. Pertanyaan pertama maaf. Pertanyaan pertama ini dari anonimus, namanya, dia samarin, jadi kita Oke. nggak tahu. Aman kan Bang tapi? Aman Mbak Rum. Oke. "Halo Pak Jaksa, mau tanya nih, RJ itu gratis atau berbayar?" Oke, Ya, ini langsung saya jawab. langsung jawab aja. Saya tegaskan RJ itu tidak dipungut biaya apapun, Oke. gratis. Tidak Berarti ada biaya untuk, jangan sampai masyarakat pikir, "Oh ini harus bayar ke jaksanya," tidak ada mhm. seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba jaksa ataupun oknum lain menamakan dirinya jaksa? Berarti itu mengatasnamakan, karena kami Oh. jaksa tidak pernah meminta uang sepeser pun kepada para pihak. Oh, jadi jangan dikasih gitu Benar ya? Mbak Rum. Oke, berarti pro bono ya untuk RJ ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Siap. yakni dari Abdullah Ibrahim. "Pak Jaksa, cara mengajukan RJ itu bagaimana?" Oke, Nah, saya langsung jawab. oke, Oke. boleh. Untuk cara mengajukan RJ bagaimana, Mhm, tergantung tahapannya Mbak Rum. oke. Misalkan perkaranya ini masih di tahap penyidikan, Oke dari berarti caranya itu pihak tertentu yang mau mengajukan RJ, kalau di tahap penyidikan ke polisi. mhm, Kemudian kalau ke tahap penuntutan,
berarti para pihak tertentu yang mengajukan ke jaksanya. Mhm. Kalau untuk di tahapan persidangan atau pemeriksaan perkara di persidangan, Mhm. itu tidak ada diajukan sama sekali, melainkan ditawarkan langsung dalam proses persidangan Mhm. oleh hakim. Dan tentunya juga Mhm. korban harus hadir di persidangan untuk sebagai dimintai keterangan apakah memang bersedia kami tawarkan RJ atau tidak, seperti itu, Mbak Harum. Oke, berarti kalau di tahap nah, kalau misalkan masyarakatnya itu nggak tahu, ini aku lagi tahap mana, itu mungkin nggak sih, Bang? Nah, Kayak mungkin mungkin saja, Mbak Harum, heeh, karena kan masyarakat awam kan? masyarakat kan belum belum tahu Mhm. itu RJ, cara melapor. Heeh. Tapi memang kalau kita mengacu ke teori fiksi atau ya Iya, teori fiksi hukum, hukum. undang-undang itu yang sudah ada dan disahkan dianggap tahu oleh masyarakat. Tapi Mmm. kan tugas kita juga sebagai APH untuk memberitahu atau Mhm. menyampaikan. Mmm. Nah, misalkan masyarakat tidak tahu nih, kalau saya bisa jawab, mungkin saya juga termasuk saran juga sih, Mhm. agar kita juga dari sejauh-jauh hari misalkan, sudah kita aktif bergerak untuk mensosialisasikan apa itu RJ. Mhm. Tapi kalau case-nya memang tidak tahu sama sekali, berarti kan kami juga tidak bisa memastikan untuk menyampaikan ke yang orang tidak tahu, karena Mhm. orang ini pun tidak tahu mau ke mana. Mmm. Nah kan, Oke oke, heeh. tapi kalau misalkan orang tidak tahu terus Mhm. itulah Kak, kembali ke awal, jaksa harus aktif, Oh iya. jaksa aktif. Jadi itu kalau di RJ di tahap penuntutan di Mhm. jaksa, jaksa aktif dari awal menyampaikan ke penyidik Mhm. untuk mengundang Oh iya. pihak-pihak, pihak keluarga korban maupun pihak keluarga terdakwa, Mhm. tersangka. Jadi jaksa tidak boleh abai, harus aktif Oh iya. menghadirkan para pihak atau mengundang. Berarti ini ya Bang, jaksa ini pasti menawarkan RJ Benar, apabila perkara tersebut dimungkinkan untuk RJ, betul. begitu ya? Ini kan jadi upaya preventif juga mencegah orang masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengajukan. Iya, Itulah jaksa harus aktif. oke. Aktif dari awal mengundang para pihak. Good question, good answer juga. Eh, Oke, pertanyaan ketiga dari Sinta Afkarina. Kalau sudah selesai RJ nih, tiba-tiba pelaku mengulangi perbuatannya, tapi masih satu kasus, apakah tergolong perkara baru atau lanjutan dari perkara lama? Oke, Oke, bisa dipahami kan, Bang? bisa. Oke, Kalau saya gambarkan kembali pertanyaannya berarti mhm. baru damai, besoknya dibuat lagi ke orang yang sama berarti korbannya. Iya, misalkan Pelaku, penganiayaan nah, gitu. pelaku memukul si A, Heeh. besok hari ini damai, besoknya pukul lagi si B, Iya iya iya, seperti itu. oke. Nah, jadi jawabannya Mhm. untuk apakah perkara baru atau lanjutan, itu sudah satu bentuk lahirnya perkara baru. Jadi Mmm, harus lagi dilakukan penyidikan awal, oke. karena perkara baru. Tapi untuk acuan yang kemarin sudah damai itu tetap kami gunakan. Mhm. Kembali tadi yang saya sudah sampaikan, jadi pertimbangan memberatkan juga kan. Berarti yang kedua ini nggak bisa RJ lagi dong? Tidak bisa, karena Oh ya, pelakunya kan kemarin sudah dikasih tahu, ini tiket sekali pergi. oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita jawab untuk 3 pertanyaan terpilih. Untuk, sobat Adiaksa yang ingin bertanya lagi, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti admin akan menjawab permasalahan hukum ataupun komentar kalian di kolom komentar. Oke sobat Adiaksa, kita akan menuju ke segmen ketiga, yakni Pohuwato Punya Cerita. Jadi di segmen ini Bang, kita akan, mengulas nih kearifan lokal yang ada di Pohuwato ini. Salah satunya di bentuk kuliner. Jadi kita undang dulu. Oke. Waduh, repot-repot ini baru. Kalau tadi kan kita ngobrol kan, kalau sekarang itu lebih santai gitu. Waduh, Ya di sini sudah ada stik goroho. Nah di stik goroho ini makanan khas dari Gorontalo. Bang Daniel dari Sulawesi Utara ya Bang ya? benar Manado. Mbak Harum. Kalau Manado udah ada goroho belum? Kebetulan kalau saya masih di Manado, saya sering makan ini sih Mbak Harum tiap Oh, sore. oh berarti ini ya, ini tuh juga makanan khas dari Sulawesi Utara? Benar, Oh ya karena Gorontalo dan Sulawesi Utara tuh sebelumnya berdekatan. iya berdekatan. Satu provinsi juga Oh ya, tadinya, dulunya tapi satu provinsi ya? benar, Karena akhirnya pemekaran. betul, Oke. Nah, kalau goroho ini bahan dasarnya itu adalah pisang, terus kemudian pisangnya pisang khusus ya, Bang, ya? benar Mbak Harum. Dari pisang goroho. Oh, Kemudian dipotong jadi stik, terus habis itu digoreng, pasti dibumbuin juga. Kalau tadi aku nyoba juga, itu kayak dikasih taburan bumbu-bumbu, bumbu asin gitu ya, Bang, ya. Terus juga kalau nikmatinnya pasti pakai sambal, oke. Aku tuh, culture shock yang pertama kali aku ke Gorontalo itu adalah aku tahu. pisang.
Ah ya, gimana? dimakan pakai sambal kan. Iya, pisang manis pun juga dimakan pakai sambal. Betul. Itu bener-bener Culture shock shock ya. sih. Karena kalau di Jawa pisang goreng itu biasanya identik makan pakai madu, terus habis itu juga apa namanya coklat, pokoknya yang manis-manis. Karena pisang itu kan basicnya manis. Tapi Tapi sekarang Mbak Harum mau nggak makan ini? Maksudnya cocok saya loh. cocok nggak di lidah Mbak Harum? Cocok, suka. Bagus lah. Karena dia kan sisi kayak plain gitu, kayak singkong, hampir kayak singkong sih. Jadi menurutku dia ketika dipadu-padakan sama sambal ini, dia match gitu. Hmm, Oke, kita coba dulu nih. oke. Bang Daniel silakan. Berarti ini udah biasa banget ya makan goroho ini? Waduh, hampir tiap sore Mbak Harum. Hmm, kalau di Jawa biasanya kita makannya kentang sih Bang, Hmm, French fries. kalau di sini pengganti kentang ini. Mm-mm. Hampir semua apa kafe itu ada goroho kalau di sini. Ini boleh saya request nggak Mbak Harum? Es teh Gimana? manis. Oh. Es teh manisnya nanti kita di luar aja ya Bang ya. Soalnya kita belum prepare ini. Kalau boleh rating nih Bang, 1 sampai 10 goroho nomor berapa? 11. Jangan sampai 11 dari 100. Saya bilang rating tertinggi 11 karena memang enak kalau saya pribadi sih. Mhm. Nggak tahu teman-teman yang lain, tapi sejauh saya punya teman ini apa namanya dari luar juga, Mhm. mereka semua juga pada setuju ini enak. Oh ya, goroho. Oke Sobat Adiaksa, ini segmen terakhir yakni games rapid fire. Jadi di sini kita sudah ada question card ini udah banyak banget ya Bang ya. Di sini itu pertanyaan soal personality, terus habis itu soal apa namanya kehidupan sehari-hari lah, daily activity dari Bang Daniel. Nanti Bang Daniel harus menjawab cepat dari pertanyaan ini. Kalau tadi kan kita udah bahas RJ, kalau sekarang kita bahas yang lebih seru-seru, santai aja, chill gitu. Oke, Mbak Harum. Oke, sudah siap Bang Siap, Daniel? Mbak Harum. Oke. Jadi pertanyaan jawabnya harus cepat ya Bang ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Pekerjaan pertama yang dilakukan saat tiba di kantor. Saya dengar musik. Oke. Mitos atau fakta, menjadi insan adiaksa adalah tentang mengabdi kepada masyarakat, bukan sekedar mengejar jabatan. Fakta. Oke. Kemudian, setuju atau tidak setuju? Jadi Abang jawab setuju atau tidak setuju ya. Integritas adalah modal utama seorang jaksa. Setuju. Kemudian, jika Bang Daniel terlahir kembali, maka Bang Daniel akan Menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu yang ada. Oke. Mitos atau fakta, menjadi jaksa harus siap ditempatkan di mana saja. Fakta. Ini kayaknya semua orang pasti bilang fakta gitu. Oke, selanjutnya, kalau tidak menjadi jaksa, kira-kira ingin menjadi apa? Jadi tentara. Oh, dulu pernah punya cita-cita jadi tentara Bang? Sebetulnya iya sih Mbak. Atau dulu, sorry ya, Ah, atau cagur dulu? kebetulan waktu saya wisuda di tahun 2020, rencana awal itu mau masuk tentara jalur sarjana. Oh iya Tapi ya. waktu itu setelah saya tunggu pembukaan pendaftaran, tidak diterima ilmu hukum waktu itu. Banyaknya itu diterima kesehatan sama ekonomi kalau nggak salah. Sampai akhirnya saya ditawarkan teman, ayo kita ikut seleksi jaksa katanya. Oke. Saya ikut dan ternyata jalan Tuhan yang Maha Esa, sekarang saya di sini sebagai jaksa. Berarti takdirnya jadi jaksa. Benar, Mbak. Oke, udah siap. Kalau diberi waktu libur 3 hari tanpa pekerjaan, Bang Dani lebih pilih mana? Traveling, kumpul sama keluarga, atau tidur? Pulang ke Manado kumpul sama keluarga. Oke, berarti kumpul sama keluarga. Setuju atau nggak setuju? Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar kejaksaan. Setuju. Oke. Apa keputusan tersulit yang pernah Bang Daniel ambil? Keputusan tersulit yang pernah saya ambil. Oke, apa ini? Mungkin saya berani untuk merantau kayaknya. Oh, gitu. Kan saya ini baru belum pernah merantau sebelum saya jadi jaksa sebenarnya. Jadi saya dilantik, saya berani untuk ambil keputusan, saya laksanakan perintah SK. Penempatan di sini. Dulu yang paling jauh ini ya, masih Pohwato ini ya. Betul. Oke. Kemudian siapakah tokoh yang paling menginspirasi Bang Daniel? Burhanuddin Lopa. Oke, kenapa Bang? Karena Mbak Harum tahu lah pasti, dia itu sosok jaksa yang sangat-sangat berintegritas. Bayangkan pergi ke acara nikahan, dia menolak pakai mobil dinas, dia pakai mobil sendiri. Kemudian untuk perjalanan yang sifatnya kedinasan, beliau pakai uangnya sendiri untuk uang bensin. Oke, berarti aku kasih satu pertanyaan. Pilih mana Bang? Integritas atau kecerdasan? Kalau harus salah satu nih Mbak. Harus salah satu dong. Harus salah satu. Integritas atau Kecerdasan. kecerdasan.
Kalau saya pribadi memilih integritas. Oke. Karena kalau orang berintegritas berarti dia cerdas. Oke. Kemudian karena bisa ini ya, memilah-milah Benar mana yang banget. baik dan mana yang buruk. Oke, lebih memilih rapat singkat 30 menit atau rapat panjang 3 jam? Rapat singkat 30 menit. Iya kan capek ya. Kemudian, setuju atau tidak setuju menjadi jaksa adalah panggilan pengabdian bukan sekedar profesi? Setuju. Oke. Setuju atau tidak setuju? Ini agak sensitif sih. Kesalahan bawahan juga menjadi tanggung jawab pimpinan. Setuju. Why? Karena berarti pimpinan ini tidak bisa mengkoordinir atau memastikan bawahannya itu melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pimpinan. Oke. Tanggung jawab pimpinan berarti itu. Kalau bawahan salah, berarti pimpinan yang bertanggung jawab. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan Bang Daniel berkunjung lagi ke Pohuwato, makanan apa yang akan Bang Daniel makan? Kayaknya rahang tuna di Regita baru. Oh, ini iklan juga ya. Yap. Kemudian, udah selesai nih. Terima kasih banyak Bang Daniel sudah menyempatkan waktunya di podcast Restoratif Chapter 2 ini. Oke, sesi game study menutup perjumpaan kita pada hari ini, tapi jangan khawatir karena podcast Restoratif akan datang di chapter-chapter selanjutnya dan tentunya akan membahas tentang segala macam bentuk permasalahan hukum, kemudian juga penegakan hukum dan lain sebagainya. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Pohuwato, Mopo Beresi.